Tuhan kita buka hati. Haleluya. Berserah penuh di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus ikatku hanya. Roh-Mu yang kudus pulihkan, diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa yang lawanku? Sungguh besar. Yo. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku beri kuasa dari Raja mulia. Haleluya. Raja mulia menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa yang lawanku? Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Bukan terbang. Tinggi di Allah. Bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu Teguh menopang. Bukan nama dalam-Mu Tuhan. Ya, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terdapat di jalan-jalanku. Kebenaran-Mu melingkupi setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang. Tinggi di awan Bersama-Mu. dalam kemuliaan. Kami percaya. Kaulah menara dan kota. Amin. Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, keramat Aku ada. semua karena kasih-Mu Tuhan, Semuanya karena kemurahan,
kasih-Mu. Terima kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat aku ada saat ini Tuhan. Oh, semua berkat-Mu. hanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik. Rahmat. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat bertemu lagi. Terima kasih buat kesempatan di siang hari ini. Sudah jam 11 lewat ini. Berdoa supaya saya khotbah tidak panjang. Karena saya juga siap khotbah tidak terlalu panjang, tapi kadangkala kalau Roh Kudus bawa, saudara bisa tak panjang. Dan saya percaya kita semua akan diberkati. Ibrani 11 ayat 30, mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan. Ibrani 11 ayatnya yang ke-30. Sudah tidak keberatan saya jemput kita semua berdiri, kita menghormati Tuhan dalam pembacaan firman Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-30. Kita akan baca dalam nama Tuhan Yesus. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang diberkati Tuhan, saya akan menyampaikan khotbah tentang breakthrough, penerbosan. Di tempat saya untuk bulan ini temanya breakthrough. Kalau bulan lalu konsistensi, kali ini breakthrough, bulan depan itu skala prioritas. Sampai Desember saya sudah siap tema, dan untuk tema Desember itu Rise and Shine, bangkit dan bersinar. Saudara-saudara, breakthrough itu adalah pemecahan, penerobosan. Penerobosan di sini menerobos, mendobrak. Saudara. Apa yang perlu kita terobos, apa yang perlu kita dobrak. Ada sesuatu yang menghambat, ada sesuatu yang menghalangi, maka kita perlu untuk menerobos. Tembok Yeriko yang kita baca dikelilingi 7 hari oleh bangsa Israel. Mereka mampu dan berhasil untuk menerobos masuk. Sekalipun tembok ini begitu luar biasa, yang luasnya kurang lebih 4 hektar. 1 hektar 10.000 kali 40.000 meter persegi. Saudara yang diberkati Tuhan, tembok Yeriko ini tebalnya luar biasa. Ya. Tetapi pada akhirnya 1400 sebelum Masehi, tembok ini harus runtuh dan hancur. Oleh kekuatan apa? Bukan oleh bom atom, bukan oleh nuklir, bukan oleh saudara alat-alat berat seperti eskavator dan lain sebagainya. Tetapi saudara, ada beberapa hal yang sangat luar biasa yang akan kita lihat pada bagian yang saya akan bawa pada siang hari ini. Mari kita akan membuka, ada 3 hal, metode atau cara yang digunakan bangsa Israel untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Kita membaca dalam Yosua pasal 6 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Yosua pasal 6 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Kita baca, saudara, firman Tuhan berkata demikian. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala, tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu,
sedang sangkakala itu terus-menerus ditiup. Saudara yang diberkati Tuhan, metode atau cara yang pertama yang mereka lakukan, yang diperintahkan Tuhan melalui Yosua. Yang pertama adalah mereka berjalan mengelilingi kota secara teratur. Sekali lagi, mereka berjalan mengelilingi kota secara teratur. Menerobos itu berarti ada sesuatu yang menghambat dan membatasi dan menghalangi. Maka kita harus terobos. Tadi saya katakan, saudara bedakan kata terobos dan serobot. Kalau serobot itu ekstrim, negatif, saudara. Tetapi kalau terobos itu unsur positif. Terobos itu kita akan mendapatkan apa yang kita dambakan, impikan, harapan-harapan, dan semua kerinduan, semua cita-cita kita. Kita mau terobos. Saudara-saudara, kalau serobot itu saya bilang tadi ekstrim. Seperti saya bilang bulan yang lalu di tempat ini. Ada orang masuk pelayanan saya, itu namanya serobot, saudara. Bukan terobos. Ya. Tetapi apa mau dikata silakan. Itu terserah mereka. Ya. Kalau semuanya kita lakukan dengan cara yang benar, semua pasti baik. Ya. Beda serobot dengan terobos. Saudara jangan serobot. Tanah orang jangan diambil. Harta orang jangan diambil. Bagiannya kita itu milik kita. Kita bedakan mana bagian kita dan mana bagian orang lain. Kita bukan asal serobot. Tetapi saudara, untuk mencapai sebuah kesuksesan, untuk mencapai sebuah harapan mimpi, maka Anda harus membuat sebuah penerobosan. Breakthrough. Terobos, saudara-saudara. Kita terobos apa yang menghalangi, apa yang merintangi. Dalam kitab Amsal berkata bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Katakan amin. Tuhan telah menyediakan masa depan dan hari depan yang penuh harapan. Dan itu tidak akan hilang. Kalau itu bagian kita pasti menjadi bagian kita. Kalau itu bukan bagian kita, itu bukan bagian kita. Dan saudara-saudara, bagaimana caranya menerobos? Bagian yang pertama, metode yang digunakan oleh Yosua dan bangsa Israel. Mereka berjalan mengelilingi kota secara teratur. Sudah jelas, saudara-saudara. Tadi saya katakan dalam khotbah pertama, saudara berjalan itu bukan diam, tetapi dia bergerak. Katakan amin. Haleluya. Orang yang berjalan, dia bergerak, bukan diam. Ada orang yang mengalir saja, saya bilang tadi. Mengalir. Saudara-saudara, mengalir. Oh nanti kondisi seperti ini, kita mengalir saja. Tidak boleh seperti itu. Kita jangan pakai, ini istilah mengalir selama berkembang, saudara-saudara. Di mana-mana orang bilang, ya kalau kita kok mengalir. Hei, kalau Anda mengalir, saudara, Anda tidak akan berbuat sesuatu. Karena Anda akan berserah pada sebuah keadaan. Tetapi, saudara-saudara, kita bukan mengalir lagi. Kita menerobos, saudara. Haleluya. Kalau kita mengalir, kondisinya sudah seperti ini, COVID-19, ya sudah mengalir aja. COVID-19, nggak usah kumpul-kumpul datang di gereja pun, ya nggak masalah. Saudara-saudara, kita sedang mengalir. Tetapi kita menerobos itu melawan arus. Sesuatu yang menghalangi, yang membatasi, saudara, kita akan terobos masuk supaya itu menjadi tidak terbatas dalam hidup kita. Terobos yang terbatas menjadi tidak terbatas. Saudara yang diberkati Tuhan, berjalan itu dia bergerak. Saya bilang tadi ada Kristen treadmill. Treadmill itu saudara, orang yang naik treadmill lari-lari di situ, hanya di situ terus, dia tidak pernah berpindah tempat. Capek-capek dia di situ, memang betul keluar energi, keluar keringat, karena memang itu kesehatan, saudara-saudara. Tetapi saya contohkan seperti itu, bahwa jangan jadi Kristen seperti treadmill atau Kristen mengalir, tetapi Kristen yang menerobos. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara bergerak di sini, berjalan di sini mengelilingi kota. Berjalan mengelilingi kota berarti dia bergerak. Kota ini 40.000 meter persegi, saudara. Mereka harus jalan 1 hari sekali selama 6 hari. Hari yang ke-7, 7 kali, saudara. Bisa bayangin. Luar biasa, saudara. Tuhan mengizinkan dan memerintahkan mereka untuk bergerak seperti ini.
untuk berjalan seperti ini. Dan jalannya harus teratur. Coba lihat saudara, jalan teratur kenapa ayat 8 berkata, sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam. Yang pertama barisan di depan 7 orang imam. Kemudian ayat ini menulis yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Perjalanan ini teratur. Ayat 9, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka. Jadi di depan mereka ada para tentara orang-orang Israel. Kemudian para imam. Saudara lihat, mereka berjalan secara teratur, meniup sangkakala dan mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus menerus ditiup. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka berjalan secara teratur. Rumah tanggamu kalau berjalan bergerak dengan teratur, semakin baik, semakin diberkati. Usahamu, pekerjaanmu, bergeraklah dengan teratur. Jangan mengalir pada sebuah keadaan, tetapi bergerak, berjalan secara teratur. Katakan amin. Haleluya. Anda akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, saya tidak akan lama pada bagian yang pertama, kita lanjut ke bagian yang kedua karena ini sudah jam. Yang kedua, Yosua 6 ayat yang ke-10 berkata begini. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Katakan amin. Bagian yang pertama kita berjalan dan berjalannya harus teratur. Yang kedua, saudara, Yosua memerintahkan bangsa ini berjalan tanpa mengeluarkan suara. Boleh bersorak-sorak dan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, ini mau merebut sebuah kemenangan, menghancurkan tembok, ada kata-kata, saudara-saudara, ini orang stres pekerja. Haleluya. Saudara-saudara, dalam keadaan masalah, persoalan, problem yang luar biasa, kemudian disuruh diam, saudara. Tidak ada sepatah kata pun. Boleh enggak, saudara-saudara? Haleluya. Kenapa Tuhan latih seperti ini, saudara? Dan ini bertentangan, kontradiksi sekali dengan apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mana mungkin orang dalam masalah, so stres, so depresi dia, saudara. Dengan persoalan itu, dia cuma badiang-badiang, saudara. Orang yang badiang-badiang itu bilang bangka dada, haleluya. Tetapi saudara-saudara, kalau boleh dia mau curahkan isi hatinya kepada siapa, kalau boleh dia boleh bataria. Ada orang stres bilang begini, kalau kita boleh mau lari ke gunung, kok kita bataria sekuat-kuatnya. Atau kita mau pergi di pinggir pantai sana, kok kita bataria stres. Haleluya. Tetapi saudara, Tuhan mengajarkan melalui Yosua menyampaikan kepada bangsa ini, jangan ada sepatah kata pun. Haleluya. Haleluya. Gereja Tuhan yang mengucap syukur dalam segala hal, nimbolek bafeto. Haleluya. So susah, so miskin, so setengah mati saudara-saudara, so marana ini hidup, tetapi saudara, nimbolek ada sepatah kata pun. Amin. Haleluya. Banyak rumah tangga saudara dalam keadaan stres. Suami datangnya bawa doi saudara. Oh, siapa tuh gajinya kurang 1 bulan. DP istri muka bangkat terus saudara-saudara. Ya, punya ikut tuh mau saudara. Ya, aduh, rusak rumah tangga, hancur. Dan dia akan bafito sepanjang hari. Yang tidak ada masalah dibikin masalah saudara. Kalau apa saja tensi naik, tak, saudara. Aduh, bafito terus. Tuhan latih kita di tengah-tengah persoalan. Anda harus menerobos segala sesuatu tanpa berkata-kata. Haleluya. Tanpa mengeluarkan suara, sepatah kata pun. Saudara yang diberkati Tuhan, berjalan tanpa suara, itu sama dengan menghindari keributan dan persemutan. Apa? Tuhan tahu, ini bangsa ini waktu pernah keluar dari tanah Mesir, orang di padang gurun ribut. Amin. Ribut sekali, Musa ngana begini, siapa ngana bawa orang di sini, lebih orang tinggal di sana, enak masih makan, masih menikmati tidur nyenyak. Ini pindah sana, pindah sini, jalan sana, jalan sini. Dapat apa kita di sini? Bafeto terus. Tuhan melatih kita untuk berdiam.
berjalan tanpa suara. Berarti kita harus tidak ribut dan tidak bersungut. Berjalan tanpa suara, saudara, itu mendatangkan keuntungan yang besar. Sebab banyak bicara, banyak salahnya. Haleluya. Makanya kita nih banyak bicara, ini dia, jangan semua salah, saudara-saudara. Sedikit bicara, sedikit salahnya. Tidak bicara berarti tidak ada salahnya. Amin. Saudara, kalau banyak bicara, tanggapi ini dunia, tanggapi ini perkembangan, tanggapi undang-undang tenaga kerja, saudara, dan lain sebagainya, politik, banyak bicara, banyak salah. Kalau tanpa bicara, tanpa salah. Tidak bicara berarti tidak ada salah. Ada pepatah bilang diam itu emas. Amin. Haleluya. Anda diam menghadapi ujian persoalan, diam saja dan izinkan Tuhan yang bekerja, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati. Saudara-saudara, ayat 10 tadi berkata bagian B bahwa janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakannya kepadamu. Bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ada saatnya kita berdiam, tetapi ada saatnya untuk kita berteriak. Kapan waktunya untuk berteriak? Bagian ketiga, bagian yang terakhir yang akan menutup khotbah saya. Kalau pertama berjalan dengan teratur dan rapi, Roh Kudus itu rapi, teratur, sistematis. Haleluya. Jangan kita bilang kita Roh Kudus, tetapi hidup tidak teratur, saudara-saudara. Kita tidak mampu untuk menerobos sesuatu. Makanya jangan heran, saudara, kita selalu gagal dan kalah. Tetapi kalau kita, saudara, berjalan dengan teratur, kita diberkati Tuhan. Yang kedua, tanpa suara, tanpa berkata-kata. Dan yang ketiga, Yosua pasal 6 ayat yang ke-20, ayat yang terakhir menutup khotbah saya. Kita baca bersama, ayat 20. 2, 3. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Katakan amin. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Haleluya. Ada saatnya saudara berdiam, tetapi ada saatnya Anda berteriak dengan suara yang nyaring. Haleluya. Bukan berteriak tanpa arti, tetapi berteriak ini punya arti dan ada dasar, saudara-saudara. Anda bisa berteriak. Ayat terus ini berkata, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bagian yang ketiga, saudara-saudara, berjalan sambil bersorak pada waktu yang tepat. Berjalan sambil berteriak pada waktu yang tepat. Berjalan sambil berkata-kata, berbicara dengan suara yang nyaring pada waktu yang tepat. Di mana waktu yang tepat? Kalau Anda sedang menghadapi masalah di tempat kerja, di tempat usaha, di rumah saudara, Anda diam saja karena diam itu emas. Nanti Tuhan yang akan turun tangan dan bekerja. Tetapi saat yang tepat Anda berteriak, ada di sini, di rumah Tuhan. Hari ini saya percaya, di sini tempatnya Anda berseru, Anda menyaringkan suara dan berteriak sekuat-kuatnya, Tuhan tolong saya, Yesus berkati saya, Yesus beri jalan keluar dalam semua persoalan saya. Maka saya percaya tembok apapun yang ada di depan saudara, tembok penyakit, tembok kesusahan, tembok kemiskinan, tembok-tembok apapun yang menghalangi saudara, saya percaya hari ini Anda berteriak berseru, ada mujizat, ada pertolongan, ada mujizat, ada kuasa yang sangat besar yang Tuhan lepaskan, yang Tuhan kerjakan. Saudara yang diberkati Tuhan, bersorak dengan suara nyaring, bersorak dengan gaya ini merupakan bentuk terobosan yang luar biasa. Suara yang nyaring. Saudara-saudara, apa yang mereka lakukan dengan suara yang nyaring? Ada pujian penyembahan di sana, ada praise and worship di sana, ada pengagungan kepada Tuhan di sana, ada seruan kepada Yesus di sana. Kita tidak mampu menghadapi persoalan. Bagaimana cara menerobosnya? Ada waktu yang tepat. Anda duduk di kaki Tuhan. Anda ada di rumah Tuhan. Dan berseru kepada nama Yesus. Nama di atas segala nama. Dia yang sanggup untuk menolong. Dia yang sanggup
untuk memulihkan dan memberkati kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara punya persoalan? Ada tembok? Ada yang perlu dipecahkan? Haleluya. Penerobosan itu saudara pemecahan. Breakthrough itu penerobosan dan pemecahan. Saya khotbah pendek ya, tetapi khotbah ini sangat berarti untuk saudara. Haleluya. 3 hal penting. Anda bisa menerobos tembok yang merintangi, yang menghalangi semua yang Anda ingin capai. Sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah siapkan hari depan, masa depan. Berkat Tuhan sudah kasih. Bagaimana cara kita merebutnya, mengambilnya, saudara? Bagaimana cara kita mendapatkannya? Berjalan, bergerak, jangan diam. Jangan jadi Kristen treadmill. Kristen bergerak, berjalan. Jangan Kristen mengalir, saudara. Tetapi Kristus yang mau menerobos. Waktu Anda berjalan, ada masalah, ada tantangan, ada tembok yang besar. Diam 1000 bahasa. Karena diam itu emas. Dan izinkan Roh Allah yang akan menguasai semua hidupmu. Di waktu yang tepat, di saat yang tepat, di momen yang tepat, Tuhan izinkan Anda berteriak dan menyeringkan suara. Hari ini, hari yang tepat. Ini momen yang tepat. Anda berseru kepada Tuhan. Anda menerobos tidak sendiri karena ada Tuhan yang bersama. Percaya Dia tidak jauh. Tembok ini bukan runtuh dengan apa-apa, hanya pujian penyembahan mereka. Sejauh doa berseru dan memanggil nama, berdoa, Dia akan segera menghampiri diri. Percaya, Panggil namanya, kasih tahu masalahmu. Dia mau sama engkau sekarang, Dia mau lawat engkau sekarang. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Yesus hanya sejauh doa. Sejauh doa. Haleluya. 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 Saudara yang lebih tahu dosa apa itu? Saudara yang lebih tahu dosa apa yang sementara menghadangmu untuk sulit terima kemuliaan Tuhan? Minta sama Tuhan, Tuhan, pulihkan saya, ampuni saya ingin terbebas, saya ingin terlepas, saya rindu dosa ini keluar dalam nama Yesus. Supaya mujizat terjadi buatmu, supaya mujizat terjadi dalam hatimu, mujizat terjadi dalam keluargamu, mujizat terjadi dalam pekerjaanmu. Engkau terima kemenangan, engkau terima berkat, engkau terima anugerah. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan. Haleluya. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan. Ku puji, haleluya. Puji nama Tuhan. Ku sembah dan memuliakan. Bunyikan gambusmu. Oh, menari dan menarilah. Terimalah Tuhan. Terimalah pujianku, jadikanlah
firman, mari sama-sama kita berdiri. Haleluya. Jadikanlah kami berkat. Haleluya. Mari kita beri pujian buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, Kekal bagi Dia, bagi Dia. Oh, segala pujian, Hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan yang dahsyat dan luar biasa.